Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu. Apapun juga segalanya, kecuali dosa kami. Bantu kami untuk menyadari identitas kami yang begitu luhur, mulia, tapi tidak seringkali kami abaikan. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah mujizat. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hidup adalah mujizat. Sekali lagi mujizat. Hari ini dalam bacaan Injil kita ingat akan kisah seorang kusta yang disembuhkan Yesus. Tapi hanya dia yang kembali ke Yesus dengan tersungkur, memuji Tuhan. Dan Yesus berkata, imanmu menyelamatkanmu. Kisah ini sangat mengharukan, tetapi juga menyedihkan, memprihatinkan. Dari 10 orang kusta yang disingkirkan, dibuang, diisolasi, sendirian, kesepian, di hutan, dan tidak boleh bergaul dengan orang lain. Dan mereka berteriak, Tuhan, Guru, kasihilah kami. Bukan hanya kita harus bersyukur setiap hari kepada Tuhan, tetapi ironisnya seolah-olah kesembuhan itu adalah milik kita yang semestinya terjadi pada kita. Tidak. Kita harus belajar tahu bahwa kita, segala hidup kita, dari kepala, dari rambut sampai seluruh tubuh kita adalah anugerah Tuhan. Kenyataan ini harus kita pegang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita nggak ada apa-apanya, nothing. Kita tidak berhak menuntut, bahkan dalam bacaan Injil kemarin, sebagai hamba, sebagai orang yang tak berharga, tak bernilai. Maka Santa Teresa kadang-kadang Yesus mengatakan, aku adalah bola yang kau tendang ke sana kemari, seperti yang kau kehendaki. Jadi para saudara, mari kita hayati kebersyukuran kita itu karena kita tidak punya hak apapun atas diri kita, atas tubuh kita, seragam kita. Kita kembalikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Entah itu baik, entah itu jelek, entah itu menyakitkan, entah tidak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semoga hari ini kita semua belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, dalam bacaan pertama hari ini tentang kitab kebijaksanaan, teguran kepada para pemimpin dan penguasa. Anda bisa lihat dalam masyarakat pemimpin kita yang kacau balau, yang mencari egoisme, mencari kesenangan, mencari diri sendiri. Maka kemarin dalam demonstrasi yang lalu kita bisa melihat bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita ini menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Dan dalam bacaan pertama dikatakan mereka akan dihukum dengan keras. Ya, karena mereka memperlakukan kekuasaan demi diri mereka sendiri. Sekali lagi mereka akan dihukum dengan keras oleh Tuhan. Kalau mereka tidak memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Korupsi, tindak kekerasan, tidak keadilan. Ya. Baru-baru ini ada 2 orang guru honorer yang dipecat karena menolong temannya yang tak punya akses ke Dapodik, ke Dignas. Ada ketidakadilan di mana-mana. Pemimpin kita pemimpin yang korup, yang memperhatikan diri mereka sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Kita juga harus belajar mendoakan para pemimpin bangsa negara kita. Sekali lagi, pemimpin bukan hanya presiden, bukan hanya menteri, tapi semua lapisan masyarakat yang menduduki posisi kepemimpinan. Semoga Tuhan sekali lagi mendorong kita untuk membuat para pemimpin kita sadar bahwa kita harus bekerja demi rakyat. Satu contoh penting yang saya lihat adalah Diponegoro, seorang yang hebat, yang dibentuk ya oleh keadaan, oleh situasi, oleh kemiskinan, oleh ketaatan. Tapi meskipun dia adalah seorang anak pangeran, tetapi dia melepaskan kepangeranan itu untuk bersatu dengan rakyatnya. Semoga Anda dan saya dan kita semua mendoakan para pemimpin bangsa negara kita. Sekali lagi, zaman ini zaman yang sulit sekali, di mana korupsi menjadi makanan yang indah bagi banyak orang.
Mari kita juga belajar dibentuk oleh situasi, oleh keadaan, oleh penderitaan, oleh salib, supaya kita menjadi tangguh, supaya kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, penderitaan dan salib dan apapun juga adalah mengajar kita untuk belajar, relearning, belajar lagi, supaya kita tahu bahwa hidup kita adalah suatu anugerah. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua, dan kita diyakinkan untuk kuat dan tabah dalam menghadapi penderitaan dan salib. Sekali lagi, tugas kita adalah bersyukur. Bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan hidup. Mari kita bersyukur, hidup adalah anugerah. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.